adik-adik, sebelum bersama-sama kita mengikuti ibadah gereja anak Holy Kid, hari ini Kak Yunus akan memberitahu panduan untuk mengikuti ibadah gereja anak. Yang pertama, dalam mengikuti ibadah gereja anak tentunya adik-adik harus mempersiapkan diri dengan baik ya. Yaitu adik-adik harus berpakaian yang rapi selayaknya adik-adik mengikuti ibadah di dalam gereja. Meskipun adik-adik ibadah di rumah, kita mau belajar percaya bahwa Tuhan Yesus hadir di rumah kita. Yang kedua, dalam mengikuti ibadah gereja anak, adik-adik harus menyiapkan Alkitab serta buku tulis supaya adik-adik belajar mencatat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak pembina. Yang ketiga, buat papi dan mami harus mengawasi anak-anaknya dalam mengikuti ibadah. Harus dampingi dengan baik supaya mereka belajar beribadah dengan baik di rumah. Yang keempat, setelah mengikuti ibadah, adik-adik harus mengirimkan foto atau video bahwa adik-adik sudah mengikuti ibadah gereja anak. Oh iya, jangan lupa ya mengumpulkan setiap tugas, baik itu mengirimkan video ayat hafalan ataupun tugas-tugas yang lain yang diberikan oleh kakak-kakak pembina. Oke, demikianlah panduan yang Kak Yunus sampaikan hari ini. Yuk bersama-sama kita mau siapkan hati kita mau beribadah kepada Tuhan. Holy Kids, hebat, oke. Laskar Yesus, yes, yes, yes. Shalom adik-adik semuanya. Wah, gak kerasa nih Kak Farhan, kita udah gak ketemu 1 minggu. Betul, Gimana? udah lama nih kabarnya. Dahsyat luar biasa. Dahsyat luar biasa. Dahsyat luar biasa. Gimana adik-adik kabarnya? Pastinya? Gimana nih? Dahsyat luar biasa, betul? Betul, Oke, amin. amin. Oke, kita mau bangkit berdiri semuanya. Ayo Berdiri semuanya. kita bangkit berdiri. Let's go, let's go. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau bersatu dalam doa ya. Lipat tangannya semua, tutup matanya. Tuhan, terima kasih karena Tuhan telah menghubungkan kami di streaming YouTube pada pagi hari ini untuk menyembah dan memuji Engkau. Tuhan berkati sepanjang ibadah kami dari awal sampai akhir. Kiranya ibadah ini berjalan dengan lancar dan adik-adik semua bisa memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Dalam terus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, kita mau angkat satu lagu pujian, dalamnya hatiku jadikanlah. Dalamnya Hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus jadikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus jadikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. dalamnya Hatiku jadikanlah. selalu senang terus. Ya Yesus jadikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus jadikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Wah. Wah, gimana
semangat nih ya. Iya, kita harus tetap semangat Iya, ya, masih betul, lagu Kak. pertama nih. Tapi kawan sebelum kita Apa lanjut ke lagu berikutnya, kita mau ada icebreaker. Wah, game apa dikit tuh? nih. Game apa tuh, Kak? Judulnya Jesus, bukan. Apa tuh? Yesus berkata. Yes. Indonesia dalam Indonesia. Oke. Yesus berkata judulnya ya. Adik-adik pasti udah tahu kan? Oke. Ini kita nggak usah pakai contoh-contoh ya, soalnya kan Langsung aja ya. Udah adik-adik sering lah ya. Iya. jago-jago main Udah nggak Yesus asing berkata gitu ya. itu ya. Iya, betul, Iya, Kak. jadi kita langsung aja ya. Langsung saja, Kak. Oke. Ini masih easy levelnya. Easy. Level 1 lah ya. Iya, level 1. Oke. Yesus berkata, duduk. Wah, itu ada yang ada tuh. belum duduk. Aduh, masih berdiri tuh, Kak. Iya. Beberapa Waduh, tuh. ya udah nggak apa-apa Waduh, deh. nggak boleh ya, masih level 1. Mumpung Kak Cika baik hari ini ya. Betul. Oke. Yesus berkata, menangis. Loh, kok Ada yang ketawa ya? Ada yang ketawa. Ada yang ketawa, Kak. Aduh. Salah, Gimana ya, Kak? salah mendengar nih. Salah mendengar kayaknya, iya. Adik-adik di game ini tuh kita harus mendengar dengar-dengaran ya sama Betul. perintahnya, oke? Ya, betul, Kak. lanjut. Deh. Ya, lanjut ya. Yesus berkata, berdiri. Wah, udah mulai udah. biasa lagi Iya, nih ya. betul, Kak. Udah berdiri semua nih. Udah hebat pada nih panas adik-adik. kayaknya. Udah agak panas nih. Iya, betul. Lagi deh, yang lebih susah sekarang ya. Boleh, Kak. Yesus berkata, loncat-loncat sambil angkat tangan. Ayo siapa yang gak Ada tuh. loncat-loncat? Masih ada beberapa lah ya, Kak, kayaknya. Iya gak apa-apa deh Nggak apa-apa ya. kabaran. Yaudah ya, terakhir adik-adik ya. Terakhir ya, last. Ini harus benar-benar didengar banget ini. Saya Kak Cika bisik-bisik nih. Yesus berkata, ketawa-ketawa. Ayo siapa yang belum ketawa? Kemarin ketawanya serem banget deh. Kemarin ketawanya serem banget ya adik-adik. Oke adik-adik, kita mau lanjut lagu kedua judulnya Aku Mau Ikut. Siapa? Tuhan Yesus. Oke. Kita sambil belajar lagu ini dengan pelan-pelan ya, adik-adik. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Kita akan puja ini dari awal lebih semangat lagi adik-adik. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan karena adik dan kakak. Bukan karena hadiah, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Katakan bukan karena papa, bukan karena papa, bukan karena mama,
bukan karena adik dan kakak, bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta. Tuhan katakan cinta. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Yeay, wow. Waduh. Di lagu ini kita diajarin ya kalau kita itu ikut Tuhan Yesus bukan karena ikut-ikutan, Betul. bukan karena papa, mama, Bukan karena adik kakak, bukan karena hadiah. Betul juga, ya. bukan karena terpaksa juga Yes, adik-adik betul ya. Kak. Kita harus ikut Tuhan sesuai hati kita ya. Oke, kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu lagu pujian, Selidiki Aku. Yuk adik-adik, silahkan duduk kembali. Kita mau siapkan hati kita lipat tangan kita. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, ilahi dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia.
adik-adik mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati Kak Susmi akan memimpin firman Tuhan ini Tuhan. Biarlah apa yang Kak Susmi sampaikan dapat menjadi berkat bagi adik-adik semua Tuhan. Berkati adik-adik juga Tuhan agar duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini yang menjadi doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Wah, senang ya hari ini kita bisa belajar bersama-sama tentang firman Tuhan ya. Tadi adik-adik semua sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan. Saat ini kita mau belajar firman Tuhan. Nah, adik-adik bisa menyiapkan Alkitabnya masing-masing dan membaca ayat ini ya. Adik-adik bisa membukanya di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8, ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-25. Nah, Kak Susmi tidak membacakannya, tetapi nanti adik-adik yang ada di rumah bisa membacanya masing-masing. Ya, tema kita minggu ini adalah Filipus dan tukang sihir. Nah, adik-adik, pada waktu itu Filipus pergi ke kota Samaria. Nah, ketika Filipus pergi ke kota Samaria, di situ Filipus melihat bahwa ada banyak orang yang kerasukan roh jahat, yaitu orang-orang Samaria. Mereka ada yang mengalami sakit lumpuh, ada juga yang sakit timpang. Nah, di situ Filipus memberitakan Injil. Filipus menyampaikan tentang kerajaan Allah. Filipus memberitakan tentang Tuhan Yesus. Nah, ketika Filipus melihat itu, bahwa orang-orang yang ada di Samaria ini mengalami sakit, mereka ada yang kerasukan roh jahat, di situ Filipus mengadakan mujizat adik-adik. Dan orang-orang yang tadinya kerasukan roh jahat, mereka dilepaskan. Yang tadinya sakit, mereka disembuhkan adik-adik. Nah, ketika hal itu terjadi di kota Samaria adik-adik, orang-orang Samaria menerima Tuhan Yesus. Mereka percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus melakukan mujizat atau hal yang luar biasa dalam kehidupan orang-orang Samaria. Nah, di kota itu juga adik-adik ada seorang tukang sihir, namanya itu Simon. Nah, Simon ini adik-adik, dia sudah lama sekali membuat hal-hal yang menakjubkan orang-orang Samaria pada waktu itu adik-adik. Jadi mereka percaya kepada Simon ini. Padahal yang dilakukan oleh Simon ini adalah sihir adik-adik, bukan datangnya dari Tuhan. Tetapi Simon juga bisa melakukan hal-hal yang menakjubkan, sehingga orang-orang Samaria ini mengikuti Simon. Dan mereka mulai dari yang kecil hingga yang besar, mereka mengikuti Simon adik-adik. Tetapi pada saat Filipus ke kota Samaria, di situ orang-orang Samaria ini menerima firman Tuhan. Mereka percaya firman Tuhan ketika mereka melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Filipus itu mujizat yang luar biasa adik-adik, sehingga mereka mau dibaptis oleh Filipus. Nah, pada waktu itu adik-adik, Filipus membaptis setiap orang-orang Samaria yang tadinya menerima Tuhan Yesus. Dan bahkan adik-adik, Simon yang tadinya adalah seorang tukang sihir, dia juga menerima, dia juga percaya kepada Tuhan Yesus. Dan akhirnya Simon ini dibaptis juga bersama-sama dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tadi. Nah, ketika hal itu dilakukan oleh Filipus adik-adik, dan kota Samaria itu banyak yang menerima Tuhan Yesus, akhirnya
rasul-rasul yang ada di Yerusalem mengirimkan kedua rasul ini, yaitu ada Petrus dan Yohanes untuk pergi ke kota Samaria. Nah, ketika Petrus dan Yohanes ini sampai ke kota Samaria, mereka mendoakan orang-orang yang tadinya sudah dibaptis oleh Filipus adik-adik, karena waktu itu mereka hanya dibaptis ya adik-adik. Jadi tugas dari kedua rasul ini untuk mendoakan orang-orang yang sudah percaya Tuhan, yang sudah dibaptis tadi, supaya mereka menerima Roh Kudus. Nah, ketika kedua rasul ini menumpangkan tangan kepada orang-orang Samaria yang sudah dibaptis tadi, di situ Simon melihat bahwa orang-orang yang ditumpangkan tangan oleh kedua rasul ini menerima kuasa Roh Kudus. Nah, Simon ini menjadi takjub adik-adik. Dia begitu heran melihat hal itu. Akhirnya Simon ini memiliki keinginan dalam hatinya supaya dia juga memiliki kuasa yang dilakukan oleh kedua rasul itu adik-adik. Akhirnya Simon ini pergi untuk menawarkan kepada rasul ini tadi adik-adik, menawarkan uang kepada mereka supaya Simon ini mendapatkan karunia itu, untuk mendapatkan kuasa itu, supaya ketika Simon menumpangkan tangan kepada seseorang, Simon juga bisa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh rasul-rasul pada waktu itu adik-adik. Dan ketika Simon mengatakan hal itu kepada rasul yang waktu itu menumpangkan tangan kepada orang-orang Samaria, di situ Petrus yang salah satunya yang menumpangkan tangan kepada orang-orang Samaria waktu itu adik-adik, marah kepada Simon ini bahwa karunia itu tidak bisa dibeli dengan uang adik-adik, karena karunia itu diberikan oleh Tuhan Yesus secara gratis, jadi tidak bisa dibeli dengan uang. Nah, ketika hal itu dilakukan oleh Simon, Petrus mengatakan bahwa engkau akan binasa bersama dengan uangmu. Dan di situ Simon meminta kepada Petrus untuk mendoakan dia adik-adik, supaya dia juga tidak mengalami apa yang dikatakan oleh Petrus tadi adik-adik. Nah, adik-adik, di sini adik-adik bisa belajar bahwa karunia itu diberikan oleh Tuhan Yesus. Jadi kita tidak bisa membeli karunia atau kuasa itu dengan uang adik-adik. Dan yang kedua, setiap adik-adik yang mau datang kepada Tuhan Yesus bukan melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, bukan melihat berkat yang Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupan adik-adik, tetapi adik-adik datang kepada Tuhan Yesus dengan kesungguhan hati, karena adik-adik mencintai Tuhan Yesus, bukan karena adik-adik melihat perbuatan yang ajaib, bukan melihat berkat yang Tuhan kasih kepada adik-adik, tetapi adik-adik punya kerinduan, adik-adik punya hati yang benar-benar rindu untuk datang kepada Tuhan, punya iman yang benar-benar murni ketika adik-adik datang untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk mencari Tuhan Yesus. Oke adik-adik, cukup firman Tuhan hari ini. Dan untuk ayat hafalannya adik-adik bisa melihatnya di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-7a. Di situ dikatakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Oke adik-adik, amin untuk firman Tuhannya. Dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman yang boleh kami
dengarkan saat pagi hari ini Tuhan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami, dan biarlah Tuhan kami boleh menerima setiap hal yang Tuhan boleh lakukan di dalam setiap kehidupan kami, untuk kami boleh melakukan yang terbaik yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat setiap kami anak-anak di GA ini Tuhan, untuk kami boleh semakin dekat dengan Tuhan, untuk kami boleh semakin memiliki kerinduan kepada Tuhan, bukan karena kami melihat apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kami, tetapi kami mau sungguh-sungguh untuk lebih dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, kita udah mendengarkan firman Tuhan dari Kasusmi yang berjudul Filipus dan Tukang Sihir. Dan jangan lupa ya, minggu ini juga ada ayat hafalan di Galatia 6 ayat 7a. Jangan lupa dikumpulkan ya ayat hafalannya ke kakak pembina masing-masing. Dan buat adik-adik nih yang nanti Senin besok udah mulai sekolah, adik-adik harus tetap jaga prokes ya adik-adik ya, pakai masker, bawa antiseptik juga, harus jaga kebersihan ya walaupun di luar rumah. Dan buat adik-adik yang masih sekolahnya online, tetap jaga kesehatan ya, jangan keluar rumah. Kita harus masih mengurangi kegiatan di luar rumah. Oke, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau sama-sama tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan telah memimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Dan berkati juga Kasusmi yang sudah memberitakan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman yang Kasusmi berikan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, dan terus kami berdoa, amin. Dan jangan lupa minggu depan kita ada ibadah seperti biasa lagi, jam 9:30 pagi di channel YouTube GBT Tasikmalaya. Dadah, see you next week adik-adik.